Polisi menangkap George Sugama Halim, anak pemilik toko roti yang kabur seusai menganiaya salah satu karyawati toko di Cakung, Jakarta Timur di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi juga telah menetapkan George sebagai tersangka atas kasus penganiayaan. Kasus ini pun kini dinaikkan ke tahap penyidikan. Barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyal. Serta perkara tersebut sudah digelarkan, dinaikkan sebagai tersangka dan sudah di BAP sebagai tersangka, dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH. Dalam rekaman, George Sugama Halim terlihat menganiaya korban Dwi Ayu Darmawati hingga melemparkan kursi ke arah korban. Adegan ini tidak kami tampilkan utuh karena merekam adegan kekerasan. Tersangka George mengaku khilaf dan menyesali perlakuan yang dilakukan kepada korban Dwi Ayu. Namun dirinya bungkam saat ditanya motif dirinya melakukan penganiayaan. Ya, saya khilaf. Khilaf? Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumahmu? Ke kamarmu? Ke kamarmu, ya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Polisi menyebut kasus penganiayaan ini telah dilaporkan dan berjalan selama 2 bulan sejak Oktober lalu. Namun saat pemeriksaan awal tak ada keterangan jelas dalam BAP yang disampaikan korban atau pelapor, sehingga sempat muncul asumsi apakah kasus ini benar terjadi atau tidak. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, anggota DPR menanyakan kepada Kapolres Jakarta Timur mengapa penangkapan terhadap pelaku penganiayaan pegawainya baru dilakukan setelah viral. Sebelum ke rekan-rekan anggota, sedikit. Apakah perintah penangkapan kepada tersangka siapa namanya Sugama Halim ya, Jos itu nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan, begitu naik gelar sidik tersangka langsung ada upaya tangkap lalu tahan. Kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini yang mengabaikan laporan-laporan polisi yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita. Komisi 3 DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Arilipali terkait kasus penganiayaan terhadap penjaga kasir sebuah toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko. Komisi 3 DPR mempertanyakan mengapa pelaku baru dapat ditangkap setelah kasus viral di media sosial, padahal peristiwa terjadi pada 17 Oktober 2024. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Arilipali mengakui jika upaya penangkapan pelaku baru dilakukan setelah kasus penganiayaan tersebut viral. Kapolres bilang hal tersebut dilakukan karena pelaku sedang melakukan pengobatan alternatif di Sukabumi. Melakukan pemeriksaan yang bersangkutan, kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Ya. Namun yang bersangkutan karena dan orang tuanya karena merasa sudah terancam karena Sudah kabur ke Sukabumi itu. Mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri, dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput, dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah Viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya.